Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip etis dan etika di lingkungan perusahaan. Prinsip umum dari etika bisnis itu ada 5, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan yang manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Ini biasanya itu dari karakter diri sendiri ya. Itu bertindak secara otonom, itu mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Otonomi juga mengandaikan adanya sebuah tanggung jawab dalam dunia bisnis. Tanggung jawab seorang itu bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Jadi untuk prinsip otonomi ini sendiri adalah kesadaran akan diri sendiri dalam uh, bekerja. Ya, bekerja dalam artian itu ketika kita mengambil keputusan itu kita harus melihat banyak indikator untuk mengambil sebuah keputusan itu. Jangan hanya karena itu menguntungkan dirinya sendiri, keputusan itu diambil, tapi juga harus mempertimbangkan variabel lain atau indikator lain ketika mengambil sebuah keputusan, ya, di mana indikator itu bisa uh, dalam kata lain misalkan untuk perusahaan sendiri itu adalah pemilik perusahaan itu akan untung, kemudian konsumen juga untung, kemudian pemerintah juga tidak melanggar kode etik pemerintah atau melanggar aturan pemerintah, dan tentunya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu kalau misalkan memang keputusan itu jangkauannya lebar ya, jangkauannya lebar seperti itu. Adalah yang pertama prinsip otonomi. Kemudian prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran itu pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Jadi kalau misalkan eh, dalam kontrak kerja kita harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian. Jadi jangan kita melanggar perjanjian itu karena ketika berjalan atau ketika berproses itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya kita sudah membaca kontrak atau perjanjian itu di awal benar-benar secara detail sehingga ketika sudah berjalan itu kita tiba-tiba mengundurkan diri atau tiba-tiba kita merasa kecewa, padahal itu sebenarnya kesalahan kita sendiri karena tidak membaca secara detail dari perjanjian atau kontrak tersebut. Kemudian untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi ya kalau misalkan kita bilang barang ini bagus, itu ya itu benar-benar bagus. Jangan sebenarnya ini bagus tapi sebenarnya ini tidak bagus, tapi teman-teman itu ngomongnya bagus ke klien, ke atau mungkin investor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk barang atau jasa yang ditawarkan itu benar-benar real sesuai dengan penilaian kita dan hubungan kerja dalam perusahaan. Dan pastikan ketika kita membuat sebuah relasi kerja dalam perusahaan, kita harus mengutamakan prinsip kejujuran ini. Nah, prinsip ini itu paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Tentunya ketika melakukan penipuan itu biasanya keuntungan lebih tinggi ya ketika perjanjian katakanlah misalkan di awal itu perjanjiannya itu 50-50 gitu kan ya, karena kita merasa bahwa kita itu melakukan effort yang lebih tinggi daripada rekan kita, kita akhirnya tiba-tiba di pembagian akhir itu kita minta yang paling banyak ya. Itu juga uh, nanti akan mencederai dari perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Dan banyak sekali pelaku bisnis yang melakukan penipuan ini. Biasanya bukan dari kita sebagai pembaca perjanjian, juga mereka yang membuat perjanjian itu kayak seakan-akan apa ya, kamuflase kata, di mana membuat si pembaca atau si rekan kerjasama itu dia nggak paham apa yang dimaksud dari uh, perjanjian itu. Dan ketika ada yang kata-kata atau perjanjian yang kiranya itu susah untuk dipahami, kita harus menekankan itu. Kita harus tanyakan kepada rekan kerjasama kita biar tidak ada yang rugi ke depannya. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip ini itu menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang, di mana prestasi dibalas dengan
kontrak prestasi yang sama nilainya. Jadi ketika kita bekerja, katakanlah misalnya kita menjadi seorang pimpinan gitu kan ya di sebuah perusahaan, kita harus melihat uh, uh, tim kita itu kira-kira itu kemampuannya, kinerjanya bagaimana. Dan ketika ada yang kinerjanya itu bagus, ya kita harus menilai lebih, bisa menghargai. Menghargai itu bukan hanya dalam bentuk nilai ya atau mata uang gitu kan, tapi menghargai juga bisa lewat kata seperti itu. Dan kata misalkan variabel ketika kita mempromosikan seseorang untuk uh, menjadi jabatan tertentu, kita nggak bisa melihatnya itu dari satu indikator saja. Katakanlah misalkan ada dua pegawai, satunya itu pegawai muda umur 30, katakanlah umur 30, dia kinerjanya bagus. Kemudian ada satu lagi itu pekerja mungkin 2 tahun lagi, pegawai 2 tahun lagi itu mau resign ya. 2 tahun lagi udah bukan mau resign, mau pensiun. Yang tapi kinerjanya biasa saja. Kira-kira di antara dua pegawai itu siapa yang kalian itu nanti promosikan? Nah, ini perlu dilihat kira-kira apakah kinerja saja cukup. Nah, kalau kalau yang satunya itu sebentar lagi pensiun, artinya apa? Dia sudah mengabdi lebih lama daripada si karyawan A ini ya. Karyawan A ini itu memang kinerjanya bagus, tapi mengabdinya itu baru 3 tahun katakanlah seperti itu. Yang satunya itu kerjanya biasa aja, tapi dia sudah mengabdi selama misal 30 tahun. Ya tentu saja yang kita promosikan yang 30 tahun ini, walaupun kinerjanya biasa saja, tapi pengabdiannya itu sudah terbukti. Ya, mungkin banyak prestasi, tapi prestasinya biasa saja. Nah, ini buat menghargai si pegawai ini, agar nantinya ketika uh, pensiun itu tidak kecewa dengan perusahaan, maka yang pantas untuk dipromosikan adalah yang karyawan B ini. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh kasus. Ya. Oke, kemudian prinsip saling menguntungkan, ini prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik ya. Prinsip ini tuh mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Tentunya ketika berbisnis itu kan tagline-nya itu kan simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, tentunya janganlah, maksudnya kita itu mengajak bisnis itu hanya untuk untung sendiri, tapi juga pastikan rekan bisnis kita juga untung dalam hal itu. Karena apa? Itu akan um, membuat kedepannya itu kalau misalkan saling menguntungkan, itu pasti akan berpartner terus, akan kerjasama terus. Tapi kalau misalkan di awal itu sudah nggak menguntungkan, pasti ya akan kerjasama kita ya nanti ke depan juga nggak mau bareng sama kita lagi. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi buatlah untung rekan kerja kita atau partner kita seperti itu. Kemudian apa sih nilai-nilai etika bisnis yang seharusnya jangan dilanggar? Yang pertama adalah tentunya kejujuran. Bukan hanya di kehidupan sosial, di uh, bisnis pun kejujuran itu benar-benar menjadi nilai lebih dari seseorang untuk apa? Untuk kedepannya itu dianggap baik ya. Jadi banyak orang itu beranggapan bahwa bisnis merupakan kegiatan tipu menipu demi mendapat keuntungan. Hal ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Nah, maksud persaingan bisnis itu ya mungkin kalau misalkan kita tipu menipu itu di awal bisnis kita itu kita akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi setelah itu tidak akan ada lagi orang yang atau mungkin perusahaan yang akan mau berbisnis dengan kita. Karena apa? Yang perusahaan itu merasa rugi. Jadi itu nggak bisa menjadi investasi jangka panjang. Jadi kejujuran itu merupakan salah satu investasi jangka panjang agar nanti ke depannya bisnis kita itu akan lancar. Kita tidak akan diragukan sama klien, sama mitra bisnis dan lain sebagainya. Kemudian pastikan adil ya. Keadilan ini perlu karena kan setiap orang itu sesuai dengan haknya, harus sesuai dengan haknya. Misalnya berikan upah pada karyawan sesuai standar
serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Jadi jika teman-teman nanti menjadi seorang owner atau pemilik perusahaan, itu pastikan karyawan kalian itu sejahtera ya, sesuai dengan kinerjanya. Katakanlah misalkan dia udah kerja 8 jam, masa kalian kasih gaji itu di bawah UMR? Ya jangan ya. Apalagi kalau dan pastikan kalau misalkan kira-kira perusahaan itu mendapatkan keuntungan lebih, ya kasihkan bonus ke karyawan ya, jangan pelit ya. Memberi bonus itu merupakan kebiasaan salah satu cara agar karyawan itu bertahan ya, tetap bertahan dan memberikan kinerja atau performa terbaiknya di perusahaan teman-teman nanti. Menerapkan juga keadilan saat menentukan harga. Jadi harga ini jangan jangan terlalu tinggi banget, jangan terlalu rendah banget. Maksudnya dalam artian tinggi banget itu kan nanti akan merugikan konsumen. Nah, ketika nanti dibandingkan dengan barang lain, oh ternyata kok barang yang di sini jauh lebih mahal ya. Akhirnya nanti malah konsumen akan lari ke kompetitor lainnya gitu ya. Dan jangan juga harganya itu harga yang rendah, nanti malah akan menghancurkan kompetitor lainnya. Ya mungkin memang bisnis itu bersaing ya, tapi kan pastikan bersaing dengan cara yang sehat seperti itu. Nah, misalnya itu dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen. Nah, ini kalau misalkan harganya itu eh, jangan terlalu ditinggikan, itu nanti merugikan konsumen, kemudian jangan terlalu rendah juga karena akan merusak harga pasar. Selanjutnya pastikan mempunyai sifat rendah hati ya. Jangan eh, jangan sombong ya. Misalnya dalam mempromosikan produk itu ya jangan secara berlebihan, biasa saja. Apalagi sampai menjadikan produk bersaing, apakah melalui gambar ataupun tulisan. Jadi pastikan ketika kita menjalankan bisnis atau mempunyai bisnis itu ya jangan menampilkan sebuah kesombongan. Promosikanlah dengan cara sederhana, karena cara sederhana itu pasti akan membuat pelanggan itu nyaman, ya konsumen itu nyaman ketika melihat cara promosi kita, kemudian uh, menawar produk kita seperti itu. Dan simpatik ya, kelola emosi. Jangan kalau misalkan ada yang pelanggan nawar harganya murah, kalian tiba-tiba langsung emosi. Kalau misalkan pelanggan itu tanya, terus kalian emosi, ini juga harus di uh, manajemen emosi itu penting. Nah, tampilkan wajah ramah dan simpatik. Kalau misalkan lewat chat atau lewat media sosial juga teks yang baik gitu ya, teksnya itu jangan yang teks sombong ya, jangan teks sombong ataupun teks yang kaku dan nggak enak dibaca gitu ya, bukan hanya di depan klien atau konsumen, tapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Ya pastinya kalau misalkan kita punya pimpinan perusahaan itu judes gitu kan ya, kita juga malas kan bakalannya ketemu sama dia, dan itu mungkin bisa bikin kita nggak betah, kemudian kinerjanya kita ya udah kita kinerjanya bagus tapi ketika di hadapan si pimpinan itu, tapi kalau misalnya di belakang pimpinan ya malas gitu kan ya, kalau misalkan kita punya pimpinan yang judes, yang kalau ketemu itu cuma marah-marah gitu ya, nah itu pastikan bukan hanya ke konsumen saja tapi ke karyawan juga harus baik gitu, simpatik tentunya. Kalau misalkan ada karyawan sakit ya ditengok, kemudian kalau misalkan ada karyawan yang kira itu kurang kurang tiba-tiba kurang semangat itu ya ditanyain kenapa, ada alasan apa seperti itu. Jadi simpatik itu perlu dan kecerdasan atau kepandian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Nah, tetap harus cerdas ya, harus cerdas. Jadi jangan kalau misalnya mengambil keputusan ya jangan mengambilnya itu dari satu indikator saja. Kemudian juga kalau misalkan membuat sebuah apa promosi gitu kan ya, ya udah promosi ini saja, padahal untuk melakukan promosi itu setiap produk itu berbeda-beda. Katakanlah misalkan kita menjual mobil sama kita menjual buku, itu cara promosinya tentu berbeda, nggak sama. Ya itu juga perlu di kecerdasan ini diperlukan sekali ya dalam berbisnis. Etos bisnis itu apa sih? Etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini adalah merupakan
etos bisnis yang kebiasaan atau karakter. Jadi kalau misalkan perusahaan itu etos bisnisnya seperti apa sih, itu pasti bisa dilihat. Nah, biasanya etos bisnis yang positif, maka perusahaan itu juga akan berkembang baik. Tapi kalau misalnya kebalikannya, etos bisnisnya itu negatif, ya pasti akan cepat hancur perusahaan tersebut. Nah, inti etos ini itu adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, dan prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan lain. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, perbedaan antara tukang Jawa sama tukang Cina. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman melihat itu benar-benar berbeda. Kalau tukang Cina itu ya disiplin, berangkat katakanlah misalkan jam 7, ya pulang jam 5, dan selama proses pembuatan proses kerja itu benar-benar mereka bekerja, nggak santai-santaian saja dan nggak mengulur waktu, karena kalau misalkan cepat-cepat nanti kita nggak dapat, maksudnya kita apa, kalau misalnya cepat-cepat nanti kita akan cepat selesai proyeknya gitu kan ya, itu enggak. Nah, kalau karyawan Jawa itu ya malas-malasan gitu ya, mungkin itu ya, tapi ada juga karyawan Jawa yang eh, bagus, yang cekatan, yang cepat. Nah, ini juga kalau misalkan saya juga sering dengar kalau misalkan etos kerja di Jepang itu benar-benar mereka mengedepankan sifat yang disiplin. Jadi kalau misalkan berangkat yaitu pagi, katakanlah misalkan pagi jam 8, ya sebelum jam 8 semua karyawan sudah sampai gitu kan ya. Terus juga rajin dan pastinya berintegrasi tinggi gitu ya. Kalau di Jepang. Tuh. Nah, mungkin ya kita lagi menuju ke situ ya. Nanti Indonesia pasti akan lebih baik, lebih disiplin dan lain sebagainya. Dimulai dari siapa? Ya pastinya dimulai dari kita. Kemudian berkembang tidaknya sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan itu sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman menjadi seorang pimpinan perusahaan, itu ya gaya kepemimpinannya itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap nanti berjalannya bisnis di sebuah perusahaan itu. Jadi pastikan etika-etika bisnis itu dijalankan ya, sehingga etika bisnis yang tadi ya, yang di atas itu, prinsip-prinsip bisnis itu dijalankan, sehingga nanti berjalannya perusahaan itu akan uh, stabil ya, akan bagus untuk kedepannya. Selanjutnya, relativitas moral dalam bisnis. Menurut The George, ada 4 pandangan yang umum, yang yaitu bahwa norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya, jadi perusahaan A sama perusahaan B pasti norma etisnya itu berbeda. Kemudian bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat, ya, norma. Kemudian immoralitas naif itu artinya menurut di George itu prinsip yang paling pokok yang berlaku secara universal, khususnya dalam dunia bisnis, adalah prinsip integritas pribadi atau integritas moral, ya. Arti dari immoralitas naif. Kemudian pendekatan stakeholder. Itu pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Nah, pendekatan stakeholder ini adalah mengamati ya dan menjelaskan analitis bagaimana unsur itu dipengaruhi dan mempengaruhi sebuah keputusan dalam bisnis. Prinsip di dalam menerapkan etika bisnis yang positif. Ada beberapa prinsip yang perlu kita tekankan, yaitu etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Ya, tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dengan etika pribadi. Jadi kita dapat merumuskan etika bisnis berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran. Nah, tapi tentang apa yang kita yakini sebagai kebenaran, kita juga harus melihat cerminan dari orang lain atau pendapat dari orang lain. Jangan kalau misalkan itu menurut kita adalah benar, maka kita akan berpendapat bahwa itu benar dan tidak menerima pendapat orang lain. Itu adalah kesalahan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari orang lain dan tidak boleh meremehkan atau tidak boleh menjudge pendapat orang lain, apalagi sampai kita ngomong kalau misalkan itu adalah salah, yang benar adalah pendapat kita, itu tidak boleh ya. Kemudian etika bisnis itu berdasarkan pada fairness ya. Apakah kedua pihak yang melakukan negosiasi telah bertindak dengan jujur? Apakah setiap konsumen diperlakukan dengan adil?
Apakah setiap karyawan diberi kesempatan yang sama? Jika iya, maka etika bisnis telah diterapkan. Jadi pastikan negosiasi sudah dilakukan dengan jujur. Kemudian konsumsi diperlakukan dengan adil. Dan setiap karyawan itu diberikan kesempatan yang sama. Dan karena satu karyawan itu dari desa dan satu karyawan dari kota, itu kita kayak menyingkirkan yang dari desa itu. Jangan. Kemudian kalau misalkan konsumen, ada konsumen yang cantik sama konsumen, misalkan ada konsumen cewek sama konsumen cowok, kita lebih memperlakukan baik konsumen yang cewek, itu juga nggak boleh ya, kita sama. Terus ada ibu-ibu sama anak muda sama nenek-nenek, kita memperlakukannya yang berbeda, itu juga nggak boleh. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu etika bisnis itu membutuhkan integritas ya, kejujuran, pada kebutuhan pribadi, kepercayaan dan konsistensi. Nah, bisnis yang etis memperlakukan orang dengan hormat, jujur, dan berintegritas. Mereka menepati janji dan melaksanakan komitmen. Jadi kita harus memegang komitmen terhadap bisnis ya, terhadap uh, apa perjanjian di awal atau kontrak di awal. Jadi jangan mencap-menclik gitu ya. Kemudian yang keempat itu etika bisnis itu membutuhkan kejujuran ya, membutuhkan kejujuran pastinya, bukan cuma menyalahi perusahaan untuk mengelabui pihak lain dan menyembunyikan cacat produk. Namun sekarang itu adalah era kejujuran. Pengusaha harus jujur mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh produknya. Jadi kalau misalkan kita mau mempresentasikan tentang perusahaan kita, ya kita ngomong apa adanya. Katakanlah misalnya kekurangannya itu di sini, kelebihannya itu di sini. Ya kita harus menjelaskan itu secara jujur. Kemudian pendapatan kita per tahun katakanlah misalkan segini, kemudian labanya segini, dan resiko-resiko atau kompetitor-kompetitor yang ada yang seperti ini, yaitu harus benar-benar dijelaskan secara jujur. Nah, jelaskan secara jujur itu mungkin akan berdampak ya, akan berdampak negatif karena kita berpikiran bahwa nanti katakanlah misalnya kita lagi presentasi ke investor ya, ke investor itu nanti malah melihat bahwa ini bakal tidak berkembang dengan baik, tapi dengan seperti itu yang dipikirkannya. Kita juga harus mempresentasikan secara cerdas ya. Jangan mungkin kita jujur, tapi kita menyampaikannya secara cerdas, dan itu akan lebih meyakinkan investor daripada kita bohong, karena bohong mungkin bisa ketahuan, tapi dengan penyampaian cerdas itu bakal membuat nilai lebih dari kita. Selanjutnya adalah etika bisnis itu harus dapat dipercayai. Jika perusahaan Anda terbilang baru, sedang tergoncang atau mengalami kerugian, maka secara etis Anda harus mengatakan dengan terbuka kepada klien atau stakeholder Anda. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. Jadi sebuah perusahaan yang beretika dibangun di atas realitas sekarang, visi atau masa depan, dan perannya di dalam lingkungan etika bisnis. Tidak hidup di dalam ruang hampa. Jadi perencanaan bisnis itu juga harus disusun dengan baik sehingga nanti outputnya atau outcome-nya itu bisnis tersebut bakal berkembang dengan baik pula. Etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal. Bisnis yang beretika itu memperlakukan setiap konsumen dan karyawan dengan martabat dan adil. Ya, etika juga diterapkan di dalam ruang rapat direksi, jangan memotong pembicaraan, jangan ego dengan pendapat sendiri. Kemudian ruang negosiasi di dalam menepati janji, dalam memenuhi kewajiban terhadap karyawan, buruh, pemasok, ya, pemodal dan lain-lain. Singkatnya, ruang lingkup etika bisnis itu universal, ya. Karena etika bisnis itu membutuhkan keuntungan. Ya, bisnis yang beretika adalah bisnis yang dikelola dengan baik, memiliki sistem kendali internal dan bertumbuh. Etika adalah berkenan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan ya. Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika. Jadi kita harus mempunyai visi untuk untung, karena apa, kalau misalnya bisnisnya nggak untung ya nggak bakal berjalan ya kan. Ya, jadi kita punya rencana untuk kedepannya bisa untung seperti itu. Nah, jadi apa ya manfaat dari etika bisnis itu? Jadi dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, itu etika bisnis merupakan harga yang tidak dapat ditawar lagi. Jadi kita harus sebagai seorang pebisnis harus memegang erat etika bisnis. Seorang konsumen yang tidak puas rata-rata akan mengeluh kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu ketika ada satu konsumen itu
bukan kita kehilangan satu konsumen itu, tapi bisa jadi kita akan kehilangan konsumen-konsumen yang lainnya. Dengan apa? Contoh misalkan sekarang itu di marketplace itu kan ada ulasan-ulasan gitu kan ya. Nah, karena misalnya ada satu konsumen yang kurang puas. Nah, konsumen lain lihat tuh, katakanlah pengemasan atau respon si pelanggan itu lambat. Nah, itu pasti akan membuat malas untuk membeli di toko itu ya. Pasti akan pindah kayak gitu. Jadi karena ada konsumen satu itu nggak puas, akhirnya hilang banyak konsumen lainnya. Nah, dalam zaman informasi seperti ini, itu baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan masif, melakukan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis. Adil dan jujur adalah satu-satunya cara supaya kita dapat bertahan di dalam dunia bisnis sekarang. Apalagi di dunia bisnis sekarang itu kan benar-benar sifatnya sudah global dan transparan ya. Jadi kalau misalkan jelek ya nanti bintangnya sedikit, kalau misalkan bagus ya bintangnya banyak. Nah, semakin banyak bintang banyak, maka semakin dipercayailah toko atau bisnis itu ya, seperti itu. Nah, prinsip umum etika bisnis itu sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dalam masyarakat tentunya. Kemudian sesungguhnya penerapan bisnis etika pada umumnya, prinsip otonomi bahwa seorang dituntut memiliki sikap dan kemampuan untuk mengambil keputusan ya. Dalam bertindak itu berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik, mengetahui akan tindakannya. Bebas dalam melakukan tindakannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian kejujuran, kunci keberhasilan dalam bisnis, kejujuran relevan dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga. Nah, kesimpulan dari prinsip umum etika bisnis. Selanjutnya ada prinsip keadilan agar setiap orang itu diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil, relasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip integritas moral, tuntutan menjaga nama baik perusahaan. Ini jangan karena kita kurang puas dengan perusahaan yang kita kerja sekarang, kemudian kita beberkan keburukannya ke teman-teman kita gitu kan yang baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, apalagi ke kompetitornya, itu nggak boleh sama sekali. Integritas moral itu perlu dijaga. Etika bisnis itu berdasarkan nilai ya. Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai secara tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik ya, tetapi berlaku secara umum. Ketika menyangkut norma, nilai, dan harapan yang ideal. Meski begitu, promosinya harus jelas dan dapat dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, rumusannya harus tertulis biar apa? Biar ini bisa menjadi pedoman untuk pedoman untuk berlangsungnya atau berprosesnya kerja dalam sebuah perusahaan itu ya. Nah, di bisnis itu dimulai dari pimpinan. Ada pepatah pembusukan ikan dimulai dari kepalanya. Jadi kalau misalnya pimpinannya itu jelek ya maka bawahannya jelek, pimpinannya bagus maka bawahannya bagus. Jadi kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap corak lembaga. Perilaku seorang pemimpin yang beretika akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Jadi individu, individu sebagai diffusion etika bisnis itu individu yang telah menyerap atau mengerti etika bisnis yang diperoleh melalui proses belajar individu learning. Jadi etika itu nggak cuman ya memang sih itu adalah karakter diri, tapi karakter diri itu biasanya berproses. Kalau misalkan kita kita kan manusia ya, maksudnya kita itu belajar berdasarkan pengalaman apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita rasakan. Nah, biasanya karakter itu akan berubah sesuai dengan hal-hal itu ya yang kita jalani tentang proses hidup kita. Dan individu itu harus memiliki kemampuan, kesadaran etis, berpikir secara etis, bertindak secara etis, kepemimpinan secara etis. Jadi ada 5 hal yang harus individu miliki. Individu yang memiliki karisma, ya. Karisma di sini adalah biasanya juga dari cara pembawaannya, dari stylenya, nah itu juga perlu diperhatikan. Individu yang memiliki kekuasaan sebenarnya menggunakan kekuasaan secara etis, nggak semena-mena. Mungkin itu terkait dengan prinsip etika bisnis. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.